ayat 10. Keayaan. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Wah. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بشير. Ini tak lamun nabasyir. صدق الله العظيم. Sadaqal. Alhamdulillahirabbil alamin. 11 ayat dari surat Saba sudah kita baca pagi hari ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita yang baik dan benarnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, kekeliruan kita baik secara keilmuan ataupun secara kondisi masing-masing. Allah Maha mengetahui apa yang kita lalui dan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni sekali lagi kesalahan dan kekeliruan bacaan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Ingat Bapak Ibu, derajat manusia nanti langkahnya itu ketika akan memasuki surganya Allah bergantung kepada seberapa banyak Al-Quran yang sudah bisa dia belajar, dia pelajari, dan dia amalkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang banyak ya ayat yang bisa kita belajar, yang bisa kita amalkan, dan yang bisa kita ajarkan. Derajat tertinggi tentunya yang paling banyak bisa belajar dan mengajarkan dan mengamalkan. Dan derajat tertinggi tentunya siapa Bapak Ibu? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabat ya mukminin mukminah yang saat itu berhadapan berada bersama Rasulullah SAW. Ada yang sampai benar-benar menjalaninya sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, tapi tentu saja tidak akan sepertinya, paling tidak mengikuti ya begitu Bapak Ibu ya. Dan kita jauh dari Rasulullah 15 abad yang lalu. Alhamdulillah diberikan kesempatan kita untuk mampu belajar membaca Nah, dan eh. nah, baik, berikutnya setelahnya kita membaca, kita juga ingin memahami. Karena kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ketika belajar dimulai dengan ikra, dimulai dengan membaca, kemudian kita memahami, setelah memahami kemudian mentadabburi, mengamalkan, dan menikmati. Setelah menikmati kita menyampaikan. Dengan rasa syukur kita sampaikan apa yang sudah menjadi amal, sudah menjadi pengetahuan, sudah menjadi keyakinan, dan sudah menjadi kenikmatan pada diri kita masing-masing. Yuk kita mulai dari ayat pertama. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat. Dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dari sini muncul pertanyaannya, kita milik siapa? Bapak Ibu milik siapa? Anak-anak kita milik siapa? Tapi nah itu sok popolotot ke anak-anak menisangan anak. Ya, terus Bapak Ibu, orang lain milik siapa? Ciptaan siapa?
Ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kenapa kita yang jadi pusing? Kan Allah yang menciptakan semuanya. Nah, kan gitu Bapak Ibu ya. Ada yang suka marah, ada yang kalem, didiemin juga ya. Tapi kenapa yang ngamuk-ngamuknya kita? Nah, lah evaluasi bagi diri kita bahwa semuanya ciptaan Allah di langit dan di bumi dan semua dimiliki oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki untuk mengambil kembali, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu Bapak Ibu ya. Dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada langit atau kepadanya. Dan dialah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ingat ayat-ayat ini diturunkan di kota Mekah. Yang waktu itu penduduk Mekah sebagian besar beleguk. Ya, beleguk itu jahiliyah, ya, tenyahon, ya, bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Mereka malah memperlakukan manusia yang lain sebagai budaknya, seenaknya. Padahal kan semua sama-sama diciptakan dari setetes air yang hina, gitu ya. Dan orang-orang yang kafir berkata, siapa orang kafir? Orang yang bukan umat Islam. Itu kafir. Belum mengakui Allah sebagai Tuhannya dan belum mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itulah kafir. Siapa orang munafik? Orang munafik adalah orang Islam. Tetapi ngomongnya bohong, janjinya ingkar, diberi amanah dia hianat. Jadi jangan lupa, gak mungkin orang kafir itu munafik. Karena udah jelas-jelas orang kafir itu kafir. Kepada Allah aja tidak percaya. Tapi kalau orang Islam yang percaya kepada Allah tetapi ngomongnya bohong, janjinya ingkar, dan hianat kepada amanat, itu adalah munafik. Ya. Dan orang-orang kafir berkata, hari berbangkit atau hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Ini kata-kata orang kafir. Bapak Ibu kafir bukan? Kan? Percaya kepada kiamat. Atau nah hari kelakuan siga-siga itu percayanya kan gitu kira-kira ya. Ini bahasa saya aja pakai itu ya. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ya. Demi Tuhanku yang mengetahui yang goib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfud. Jadi apa yang terjadi di dunia saat ini, urang rek boga duit, urang rek sangsara, urang rek gumbira, urang rek bahagia, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfud. Siapa yang punya Lauh Mahfud? Allah. Di mana tempat Lauh Mahfud? Di atas. Di atas mana? Di Sidratul Muntaha. Siapa yang pernah ke sana? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang pernah ke sana kemudian balik lagi memberitahukan kepada kita. Jadi kita tahunya dari mana bahwa ada Lauh Mahfud? Dari Rasulullah. Apa yang terjadi di Lauh Mahfud? Tempat menuliskan semua yang terjadi di alam dunia ini, termasuk nasib-nasib kita semua dituliskan di situ. Ya, gitu. Pakai apa? Pakai pena. Pena itu naon, Bu? Gagang kalam. Pena gagang kalam, lampu jeung damar, mari kue ho. Mana terus pada dia osok nyanyi gitu aja. Eta teh halus pada dia pedoman, tapi da urang mah aya geus pararoho kan gitu ya. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Jadi semuanya dicatat amal-amal kita. Hari ini kita ngajinya ikhlas atau kita hari ini ngajinya kapaksa aku sabab aya paum, kita harus dicatat Bu. Gitu Bu ya. Nah, dalam mentara abdi kan tara yang ngaji. Nah, berarti dicatat ya. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu memperoleh azab, yaitu jenis azab yang pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, lanjut ke ayat ke-7.
Dan orang-orang yang kafir berkata kepada teman-temannya, jadi berbisik-bisik dengan teman-temannya, maukah kami tunjukkan seorang laki-laki yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila? Disinilah Nabi Muhammad ketika menjelaskan bahwa nanti kalian semua akan dibangkitkan meskipun sudah hancur jadi tulang belulang, mereka menganggap Nabi Muhammad itu gila. Karena apa? Bagi mereka terpercaya, saking belegugnya. Bapak Ibu percaya nggak kalau yang sudah mati itu akan dibangkitkan? Tapi nah ini sangeunahna warisanana diparebutkeun. Kenapa seenaknya mengotak-ngatik atau membocorkan rahasia orang-orang yang sudah mati? Kan gitu. Ya, yo waktu si eta teh nuju hirup baheula, nepi ka mararonyong gitu punya. Padahal mereka itu tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan ini dan mereka akan menuntut balasnya nanti. Tidak ada tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami benamkan mereka ke bumi atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Ya. Kemudian ayat ke-10-nya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud karunia dari kami. Kami berfirman, kata Allah, hei gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Jadi Bapak Ibu, namanya gunung dan burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud. Ingat Bapak Ibu, kalau nonton TV ada yang namanya Krishna, ya, judul film. Kan dia kalau lagi nyuling, daratang gitu ya, burung, kemudian joget, gajah, gemoy gitunya, jerapah gemoy, daratang. Nah itu teh istilahnya ilusinasi, istilah hayalan mereka tentang bahwa namanya gunung, burung-burung itu bersama Nabi Daud. Nah hariring punya bersama Nabi Daud berulang-ulang bertasbih. Nah hariring nanti bertasbih bu ya Nabi Daud ya. Kemudian dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi Nabi Daud kalau mau bikin pedang, Bu, nggak usah pakai pandai besi, nggak usah pakai api, nggak usah ditempa pakai palu, cukup dilamot. Nah, jadi begitu kan set. Nah, langsung jika namun kuringnya bisa sih kayak gitu, badan arek di alun-alun ya. Jadi kenceleng ya. Untuk jadi tukang sulap ya. Kami telah melunakkan besi untuk Nabi Daud, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Sampai ayat ke-11 ini, sadaqallahul adzim. Jadi Allah menegaskan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa di dunia ini, ada orang kafir,